observasi terkait mata kuliah manajemen pendidikan. Yang saya observasi adalah Sekolah Dasar Laboratorium UPI Purwakarta. Sebelum lanjut ke pembahasan observasi, saya akan mempresentasikan terlebih dahulu pengertian dari manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah merupakan seni mengatur, melaksanakan, mengendalikan, menangani, serta mengontrol seluruh komponen yang ada dalam lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, khususnya di sekolah, baik itu tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, bahkan di perguruan tinggi sekalipun. Jadi kenapa perlunya ilmu tentang mengatur, mengelola supaya apa tujuan pendidikan untuk meningkatkan karakter peserta didik yang memiliki kompetensi dan kemampuan yang mumpuni. Kemudian dengan adanya manajemen di sekolah juga kita dapat mengetahui bagaimana manajemen substansi pendidikan dapat berjalan dengan baik, lancar, dan benar. Kemudian manajemen ini juga meliputi yang pertama itu sumber daya manusia, yaitu tenaga pendidik, kepala sekolah, dan juga peserta didik. Kemudian yang kedua juga bisa kita lihat dari sarana dan prasarana. Juga yang ketiga bisa dari manajemen kurikulum, kemudian manajemen kesiswaan, manajemen keuangan, dan juga terkait dari seluruh fasilitas yang ada di lingkungan satuan pendidikan. Lokasi atau objek observasi, saya melakukan observasi di sekolah percontohan atau sekolah dasar percontohan Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia di Purwakarta khususnya. Di sana saya langsung bertemu dengan kepala sekolahnya, yaitu Bapak Asep Nurhuda, MPD. Beliau mengemukakan berbagai macam pengelolaan atau bagaimana cara memanajerial lembaga sekolah tersebut. Ini merupakan salah satu sekolah swasta pertama di Kabupaten Purwakarta yang terakreditasi A atau terakreditasi baik. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan kembali terkait khususnya saya akan mempresentasikan terkait manajemen pendidikan yang di bidang sarana dan prasarana. Nah, ini sedikit saya bacakan profil dari Sekolah Dasar Laboratorium Percontohan UPI Purwakarta. Yang pertama, nama kepala sekolah Bapak Asep Nurhuda MPD dengan NPSN 7003755, tahun berdiri tahun 2018. Nama sekolahnya SD Laboratorium Percontohan UPI Purwakarta. Lokasi sekolah beralamat di Jalan Veteran Gang Mawar 2 nomor 8 RT 69 RW 06 Negeri Kaler. Ini merupakan salah satu hasil observasi kami terkait dari sarana prasarana dan juga profil dari sekolah. Kemudian yang selanjutnya alamatnya beralamat di Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Dengan status sekolahnya adalah swasta di UPI PTNBH. Luas tanahnya kurang lebih 1989 meter persegi dengan nomor izin operasional 421.38/TK/TK/SD/2007. Kemudian tanggal izin operasionalnya tahun 2007 bulan 8 bulan Agustus di tanggal 22. SK pendiriannya dari SK Rektor UPI. Kemudian SK BPM-PPT Kota Purwakarta 321.2/0591 DPPMPTSB/2020. SK pendirian BPS atau P2SL-nya AHU 00030.AH.01.07 tahun 2018. Selanjutnya hasil akreditasi terakreditasi A atau unggul ya, nomor SK akreditasinya 096/PDM/SK 2023. Tanggal SK akreditasinya tanggal 29 bulan Agustus 2023.
Kemudian selanjutnya saya akan bacakan mengenai hasil observasi manajemen sarana dan prasarana di Sekolah Dasar Laboratorium UPI Purwakarta. Jadi kalau manajemen sarana ini adalah melingkupi dari gedung, kemudian ruang-ruang kelas, kemudian lapangan dan lain sebagainya. Kalau prasarana berarti prasarana ini adalah sarana yang menunjang untuk berlangsungnya pembelajaran di Sekolah Dasar Laboratorium UPI Purwakarta. Nanti saya akan bacakan apa saja prasarana yang ada di Sekolah Dasar Laboratorium Percontohan UPI Purwakarta. Nah, yang pertama ini ada ruang kelas. Ruang kelas ini berjumlah 21 ruang kelas kurang lebih. Jadi satu rombel itu memiliki satu kelas itu memiliki 3 rombel. Jadi kurang lebih sekarang ini SD Laboratorium UPI Purwakarta ini memiliki 21 ruang kelas dengan kondisi yang sangat baik. Nah, kurang lebih kelas-kelasnya itu seperti gambar yang sudah saya siapkan. Kemarin sudah saya foto ini seperti ini. Jadi di dalam kelasnya itu sudah dilengkapi dengan pendingin ruangan. Mohon maaf. Nah, ini kemudian ada laboratorium. Jadi ada laboratorium. Laboratorium ini terdiri dari 2, yaitu laboratorium komputer. Di sini di dalam ruangan laboratorium komputer ini memiliki 30 laptop. Ya. Kemudian ini di yang ruangan kedua ini adalah laboratorium bahasa. Jadi SD Lab School ini memiliki fasilitas ruangan laboratorium yang sangat baik. Selanjutnya ada ruangan kepala sekolah, ada ruangan guru, ruangan KS 1, kemudian kantin, kemudian ruang tamu, ruang personalia, ruang bimbingan konseling, dan lapangan. Nah, lapangan ini juga memiliki 2 lapangan. Yang pertama, lapangan yang berada di depan kelas, yang bangunan ini adalah bangunan baru. Jadi di sini sangat luas sekali lapangannya. Di sini anak-anak bisa bermain basket, bisa bermain sepak bola dan lain sebagainya. Ini juga ada di lapangan yang kedua, yaitu yang ada di belakang bangunan yang sebelah sini. Jadi bangunan itu ada yang di depan, ada yang di belakang. Jadi karena memang penambahan sarananya ini sangat menunjang untuk proses belajar anak-anak, sehingga fasilitas lapangan juga diperbanyak. Selanjutnya ada toilet kepala sekolah, kemudian toilet murid, ada jalur evakuasi. Jalur evakuasinya terdiri dari 3 jalur ya. Yang pertama di sebelah kanan, kalau dari gerbang yang samping jalan Gang Mawar itu ada 1. Kemudian yang di belakang sebelum jalan Gang Mawar itu, kemudian yang di arah sebelah masjid yang ada di lingkungan UPI Purwakarta. Kemudian ada masjid. Nah, masjidnya ini masjidnya sangat rapi sekali, sangat bersih, dan ini juga masjidnya merupakan masjid yang sering dipakai sholat berjamaah zuhur ataupun sholat berjamaah duha oleh peserta didik di lingkungan SD Lab School UPI Purwakarta. Kemudian ada perpustakaan, ada dapur juga. Jadi di sini sangat lengkap sekali untuk sarananya. Jadi sehingga peserta didik itu tidak bisa dikatakan tidak kekurangan sarana gitu, karena di sana itu sudah sangat fasilitasnya sudah sangat bagus. Kita lanjut pembahasan tentang prasarana, yaitu yang menunjang dari aktivitas peserta didik ketika belajar. Nah, di sini yang pertama untuk prasarana yaitu AC. AC ini berjumlah 25, kurang lebih 25 sampai 30 piece. Karena di setiap ruang kelas itu dilengkapi oleh fasilitas AC ya. Kemudian proyektor, kemudian laptop. Nah, tadi sudah saya sampaikan laptopnya ada 30 piece. Kemudian CCTV ada 44 gitu ya. Kemudian ada WiFi 3. Titik WiFi-nya ada 6. Nah, ini jadi CCTV-nya bisa dipantau di ruangan kepala sekolah. Ini bisa dipantau di ruangan kepala sekolah karena CCTV ini adalah salah satu cara bagi pihak sekolah untuk
memantau sejauh mana perkembangan belajar peserta didik. Jadi kalau ada hal-hal yang janggal ataupun ada hal-hal yang tidak mencurigakan, ini bisa dilihat dari CCTV yang ada di ruangan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ini memantau terus perkembangan belajar peserta didik setiap waktu. Kemudian selain itu juga dilengkapi berbagai fasilitas olahraga seperti matras juga, karena di sana ini memiliki luas lapangan juga yang cukup luas. Jadi ekstrakurikuler juga banyak seperti sepak bola, kemudian silat, pencak silat, kemudian panahan gitu. Nah di sana juga tersedia busur panah, kemudian papan bidik. Nah kurang lebih contohnya seperti ini. Jadi ketika ekstrakurikuler panahan itu di sana sudah disiapkan fasilitas prasarananya seperti busur panah, papan bidiknya juga busurnya. Ya, jadi sangat lengkap sekali. Kemudian selanjutnya ada net, kemudian